menuju dekatnya itu ada permasalahan, dan ini sepertinya setelah Lebaran deh kayaknya. Jadi kalau dilihat secara karakter by astrologi aja ini sebenarnya nggak match. Nah kalau dari sisi kebatinan ya bisa jadi orang-orang yang sering gagal, mengalami berapa kali percintaan, gagal mau menikah, gagal. Biasanya orang-orang ini suka bermasalah itu di Sengkolo. Iya, ya kan saya udah bilang, ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya, jodoh, maut, rezeki udah diatur sama Allah. Sebenarnya lebih bagus ya kalau mereka itu memang melakukannya secara memang secara sengaja ya. Nah berarti kan kemungkinan ketiga, mereka nggak settingan, kejadian ini bukan karena berantem tapi sengaja disimpan. Tapi kalau seperti itu udah terlambat. Banyak juga orang yang nggak senang soal hubungan mereka, termasuk dari sosok yang laki-laki ini, orang masa lalunya. Kabar dugaan Ayu Ting Ting gagal nikah lagi sedang heboh di sosial media. Pemicunya adalah hilangnya foto-foto Ayu dari akun sosmed milik Letnan 1 Infanteri Muhammad Fardana. Padahal selama ini sudah tersiar luas, mereka sudah merancang pelaminan. Keduanya disebut-sebut akan menikah setelah Dana merampungkan tugasnya di Papua. Tapi tiba-tiba saja rencana pernikahan keduanya terancam batal karena ada persoalan yang sedang terjadi. Jika memang benar demikian, akankah Ayu kembali mengulang peristiwa 3 tahun silam saat gagal menikah dengan Aditya Yusman? Lalu, faktor apa yang membuat jodoh Ayu seperti tersendat-sendat? Mungkinkah ada hambatan spiritual? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letnan 1 Infanteri Muhammad Fardana diduga terancam batal. Tanda-tandanya bisa dibaca di sosial media yang melukis ada kerenggangan di antara mereka. Foto-foto Ayu juga tiba-tiba dihapus dari akun milik Fardana. Jika benar Ayu kembali gagal ke pelaminan, peristiwa ini seperti mengulang kejadian beberapa tahun silam saat Ayu gagal menikah dengan Aditya Yusman. Padahal mereka sudah siap ke pelaminan. Terancam gagal menikah meski pelaminan sudah di depan mata. Dalam telisik mata batin Madam Luisa, disebabkan perbedaan karakter yang cukup besar. Salah satunya lewat analisa aura dasar mereka yang jauh berlainan. Si Ayu ini sendiri aura dasarnya itu sebenarnya lebih ke arah pink, ke kuning-kuningan. Nah, orang yang dinaungi aura seperti ini biasanya orangnya yang good heart, orang yang baik hati, tapi sering disakitin karena dia sendiri pasti orangnya cengeng, orangnya selalu pengen
sayang kayak gitu. Nah kalau kita lihat dari sisi aura, nah sementara pasangan dia sendiri kalau saya lihat ini secara aura itu lebih ke arah blue, lebih ke arah biru. Nah biru ini kan selalu berhubungan dengan komunikasi. Jadi biasanya kalau orang yang beraura dasar biru itu pasti itu senengnya banyak ngomong, nggak mau kalah, overprotective, walaupun mungkin tujuannya untuk kebaikan. Jadi dari sisi aura juga sebenarnya kedua pasangan ini menurut saya kurang match juga. Tapi yang jelas ya apapun itu kita kan manusia cuma bisa berencana ya. Semua balik lagi ke Allah yang udah nentuin gitu. Jadi ya sudah. Perbedaan karakter yang sangat nyata juga terbaca jika menelaah Ayu dan Dana menggunakan pendekatan ilmu astrologi. Misalnya saja, sifat Ayu yang cenderung sensitif, sering berbenturan dengan Dana yang overprotective. Kalau dilihat dari ilmu astrologi ya, tadi saya udah hitung-hitung. Ayu Ting Ting ini lahirnya di 20 Juni 1992, Sun-nya ada di Gemini dan Moon-nya ada di Pisces. Nah orang-orang yang Moon-nya ada di Pisces ini kan termasuk dari bagian elemen air. Nah orang-orang yang punya elemen air itu biasanya itu cengeng, sensitif, gak bisa dikasarin, modelnya kayak gitu. Nah sementara pasangan Mbak Ayu ini lahir di 28 April 1993, Sun-nya ada di Taurus, Moon-nya ada di Cancer. Nah kalau orang yang moonnya ada di Cancer itu pasti overprotective. Jadi itu bucin banget kayak gitu ya. Sampai bucinnya itu ya sampai kayak orang bilang kayak cinta yang sampai cinta bego lah kayak gitu. Nah jadi kalau dilihat secara karakter by astrologi aja ini sebenarnya nggak match. Jadi Mbak Ayu ini banyak di overprotective, dibucinin sama si pasangannya ini. Nah kalau dilihat dari Venusnya ya kan, si pasangan Ayu Ting Ting ini Venusnya ada di Aries. Nah orang-orang Aries ini kan cintanya cinta yang memaksa. Jadi kalau misalnya suka sama orang itu harus maksa kayak gitu. Nah Venusnya Mbak Ayu itu ada di Cancer. Nah tahu sendiri kan seperti apa orang-orang Cancer itu. Jadi memang secara astrologi keduanya kalau saya lihat kurang match juga kayak gitu. Jadi Mbak Ayunya ini lebih banyak kasihannya, lebih banyak tertekannya di Mbak Ayu sendiri kalau hubungan itu terus dilanjutkan. Berdasar ilmu astrologi atau ilmu terawang aura, Ayu dan Vardhana memiliki banyak perbedaan yang nyata. Tapi faktor yang membuat Ayu Ting Ting sering gagal menikah bisa juga dilihat dari sisi Sengkolo. Dalam tradisi kebatinan Jawa, mereka yang terdeteksi memiliki Sengkolo memang harus menjalani hidup yang tidak mudah. Secara gampang, Sengkolo artinya negatif yang mengitari seseorang sehingga hidupnya sering menemui banyak kegagalan demi kegagalan. Dan Sengkolo inilah yang harus dihilangkan lewat ritual-ritual semacam ruatan agar kesialan dalam urusan perjodohan bisa dihindari. Dari sisi kebatinan misalnya, nah kalau dari sisi kebatinan ya bisa jadi orang-orang yang sering gagal mengalami berapa kali percintaan, gagal mau menikah, gagal. Biasanya orang-orang ini suka bermasalah itu di Sengkolo biasanya. Nah, Sengkolo ini kan sebenarnya bermacam-macam. Nah, Sengkolo ini adalah sebuah energi negatif yang mungkin ada di diri kita tetapi disebabkan oleh berbagai hal. Nah, ada 3 hal yang menyebabkan Sengkolo. Bisa jadi Sengkolo itu diwariskan dari genetik. Jadi bisa jadi dari perbuatan leluhur kita. Ada misalnya kutukan-kutukan, ada karma-karma, ada titah-titah dari seseorang. Nah itu kan bisa menurun kepada kita. Nah terkadang
ada juga sengkolo itu karena perbuatan kita sendiri gitu, bisa jadi mengalami trauma, akhirnya kan jadi takut gitu, jadi jiwanya takut untuk melakukan satu hubungan dengan orang lain. Ada juga sengkolo itu tuh menikahnya selalu bermasalah itu karena adanya energi negatif yang dikirimkan orang lain, misalnya digantung jodoh. Jadi orangnya mau berhubungan dengan siapapun, nah nggak akan sampai ke pelaminan. Nah bisa jadi si Mbak Ayu ini bagian dari sengkolo itu juga, disadari atau tidak disadari. Apa kita udah berencana baik pun ya tetap aja semua balik lagi sama yang di atas. Jodoh, maut, rezeki semua udah Allah yang. Jadi berarti bakal nikah pun gimana? Iya doain aja biar saya sehat ya, baik-baik aja. Hilangnya foto-foto Ayu Ting Ting di akun sosmed Letu Fardana memang memunculkan dugaan hubungan mereka sedang bermasalah. Dan Ayu lagi-lagi terancam kembali gagal ke pelaminan. Tapi benarkah ada peran orang dari masa lalu yang membuat hubungan mereka retak? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana seolah sedang dalam ujian. Mereka dikabarkan renggang oleh sesuatu hal. Kondisi itu pula yang dilihat Mian. Sebagai anak indigo, Mian merasakan ada sesuatu yang harus diselesaikan antara Ayu dan calon suaminya. Sebab di saat mereka semakin dekat dengan pelaminan, justru akan ada halangan yang menghadang. Dan halangan itu tidak mudah untuk dihadapi jika tidak memiliki kesamaan niat untuk menjalani hidup bersama. Di sini saat mau hari dekat-dekat ke pelaminan itu ada goncangan, ada permasalahan. Mian gak dikasih gambaran masalahnya apa, cuman harus hati-hati aja menuju dekatnya itu ada permasalahan, dan ini sepertinya setelah lebaran deh kayaknya. Ceritain buat kita sedikit terkait yang terjadi, Bu Ayu. Iya, ya kan saya udah bilang, ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya, jodoh, maut, rezeki, udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah, saya harus terima dong dengan lapang dada dan itu. Ya memang belum jodoh, mau dibilang apa? Lewat rawang menggunakan air putih, Mian melihat ada orang di masa lalu yang ikut membuat kisruh hubungan Ayu dan Fardana. Semula, Ayu berusaha menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Tapi persoalan menjadi semakin rumit karena banyak orang yang tidak senang hingga berusaha merusak hubungan mereka. Banyak juga orang yang nggak senang soal hubungan mereka, termasuk dari sosok yang laki-laki ini, orang masa lalunya. Ada muncul persoalan dari luar. Di situ awalnya Ayu tuh merasa biasa aja, anggapannya tuh kayak biasa, tapi semakin menyeleneh dan dia mulai nggak terima tapi berurusannya dengan orang luar itu, bukan dengan sosok laki-laki ini dulu. Nah, laki-laki ini tuh masih diam. Tiba-tiba di sini datanglah orang dari lain lagi yang membuat kisruh keluarga mereka. Dan di sini ada orang yang kayak nusuk dari belakang, ingin menghancurkan keluarganya dia. Makanya saat dipersatukan ke Ayu dan yang letkol ini, ibaratnya tihangnya harus kuat gitu. Jadi jangan sampai goyang, jangan sampai roboh, karena tangannya itu dari orang di masa lalu.
yang membuat isu-isu nggak jelas, terus juga menghancurkan keluarganya. Hubungan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana sepertinya memang harus melewati jalan yang tak lunak. Berdasar terawang nama mereka, ada sesuatu yang tidak cocok, sehingga dibutuhkan upaya keras untuk bisa bersama-sama. Persoalan berikutnya, sebagai istri seorang anggota TNI, Ayu juga harus melepas semua atribut kepopulerannya selain wajib mengikuti sang suami yang penugasannya berpindah-pindah. Lalu mungkinkah Ayu yang terbiasa tinggal bersama kedua orang tuanya mengikuti suami yang berpindah-pindah? Jadi hubungan mereka tetap langgeng, tapi harus satu rumah. Bisa nggak Ayu tuh langgeng kalau satu rumah? Menetap ikut suami, harus ngikut. Iya, harus ikut suami. Banyak banget mati langkahnya dia. Berapa kali Bunda lihat di korek api ini mati langkah terus. Nggak bisa lagi Ayu tuh biasanya kan dia punya asisten, punya ini, main tunjuk-tunjuk aja ya. Kalau udah nikah nih agak ngerem gitu. Menurut terawangan Bunda, ya tergantung Ayunya aja, bukan menakuti, sesuai dari namanya Bunda baca melalui korek api. Kita nggak boleh paksa. Kalau Allah nggak ngizinin, kita nggak boleh dong. Kita tidak boleh menerobos apa yang Allah tidak izinkan, kan nggak boleh. Berarti tandanya kalau misalnya memang tidak jadi menikah, ya memang sudah jalannya yang di atas. Ini keputusan saya pribadi. Insya Allah ini sudah yang terbaik yang Allah kasih buat saya. Tapi benarkah ada sesuatu yang penting terjadi antara Ayu dan calon suaminya itu? Mengapa Denny Darko menyebut ada peran netizen dalam hubungan mereka? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda retaknya hubungan Ayu Ting Ting dengan Letu Fardana semakin terlihat di sosial media. Apalagi tiba-tiba saja Dana menghapus semua foto Ayu di akun sosmednya. Kartu tarot yang dibaca Denny Darko juga memberi sinyal sedang ada problematika antara Ayu dan calon suaminya itu. Mereka memang masih saling menyayangi, selain tetap ingin melangkah bersama ke pelaminan. Namun, ada yang harus dikompromikan akibat kesalahpahaman yang berujung ke pertengkaran. Tidak mendoakan. Tetapi hal sebesar ini untuk milenial seperti mereka, ini pasti ada sesuatu yang penting terjadi. Nggak cuman kayak ya udah dihapus saja atau apa enggak, tapi pasti ada sesuatu yang besar terjadi. The lovers sebenarnya mereka masih sayang, saling menyayangi, saling ingin memiliki, tetapi inilah penyebabnya. Jadi kalau boleh saya kira mungkin saja kesalahpahaman antara mereka yang menyebabkan akhirnya mereka ini ya berantem. Jarak memiliki satu kontribusi besar, dan kalau saya kira sih itu tadi, sepertinya ini bisa saja ada pertengkaran. Kembali, kalau ternyata ini memang disengaja cuman buat settingan, kok saya takutnya malah jadi karma. Makanya saya harap sih ini sebenarnya kejadian besar yang berakhir dengan kejadian kecil yang nggak ada apa-apa. Dan ini memang murni hasil keputusan saya sendiri, tidak ada campur tangan siapapun, baik orang tua saya maupun siapapun itu, tidak ada yang bersangkutan. Persoalan yang dihadapi Ayu dan Dana barangkali bertambah rumit karena tercium hingga ke ruang publik. Bersamaan dengan itu,
ada para netizen yang tidak boleh dianggap enteng karena mereka ikut memberi warna dalam hidup Ayu Ting Ting. Sebenarnya lebih bagus ya kalau mereka itu memang melakukannya secara sengaja ya. Nah berarti kan kemungkinan ketiga, mereka nggak settingan, kejadian ini bukan karena berantem tapi sengaja disimpan. Tapi kalau seperti itu udah terlambat. Harusnya sejak awal mereka menyimpan ini, tidak membawa ke ranah publik. Dan memang saat ini yang pacaran tuh 3 orang, Ayu, Fardana, dan netizen. Karena netizen ini bahkan lebih berpengaruh dibandingkan Ayah Rozak dan Umi Kulsum gitu loh. Netizen ini sangat berpengaruh untuk membawa pernikahan Ayu berhasil atau gagal maning. Sebagai figur publik, Ayu Ting Ting memang seperti hidup di bawah bayang-bayang netizen. Hari-harinya selalu disorot, sehingga netizen seolah ikut menentukan arah kehidupannya. Persoalannya kemudian adalah Ayu dan keluarga besarnya juga tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh netizen. Enggak, mereka dengerin netizen. Dan saat dengerin netizen mereka galau. Saya yakin sekali kalau Ayu dan Letu Fardana ini dengerin netizen. Terutama ya tentu saja Ayah Rozak dan Umi Kulsum dengerin netizen, saya yakin. Makanya kalau menurut saya itu tadi, sebaiknya jangan didengarkan. Fokus bahwa red flag semua orang masa lalu itu pasti nggak semuanya baik. Udah yuk janji kedepannya akan niat, positif, mulia, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau itu didengerin netizen, udah gagal dijamin. Page of thoughts tergantung netizen. Kalau netizen terus saja, ya itu tadi, ngerecokin di antara mereka, saya sih nggak yakin ini akan bisa lanjut. Tapi kalau Ayu dan Letu Fardana bisa saling percaya dan yakin bahwa apapun yang terjadi di masa lalu ini bisa diperbaiki dan masa depan itu belum tertulis sejarahnya, maka yuk kita ikhtiar yang sebaik-baiknya, niat ingin bersatu dan disatukan karena Allah, dan ini akan bisa menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau dengerin netizen, saya sih melihat bahkan nggak pakai kartu, pernikahan antara Letu Fardana dan Ayu Ting Ting ini nggak akan terjadi, dan mereka akan berpisah dan nggak akan bersama lagi. Siapa yang galau? Nggak ada yang galau. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Doain biar saya sehat. Memang semua masih belum terkonfirmasi. Publik juga hanya menduga-duga berdasarkan yang tergambar di luaran. Apa yang sesungguhnya terjadi antara Ayu dan Dana tidak pernah ada yang tahu. Sehingga yang terbaik adalah mendoakan mereka bisa melewati setiap rintangan dengan baik sampai langkah menuju pelaminan menjadi kenyataan. Semoga. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.